Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teli Susanti, NPM 1001012171881. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam seminar ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Model Penerapan Wakaf Saham Syariah pada PT Emisi Sekuritas Bandung. Agar tidak memakan waktu lebih banyak, kita langsung membahas kepada pendahuluan atau latar belakang terlebih dahulu. Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia meluncurkan produk yang ada di pasar modal syariah, yaitu wakaf saham syariah. Potensi ini yang digarap oleh PT MNC Sekuritas Bandung untuk meluncurkan program wakafku yang diresmikan pada tanggal 18 Mei 2019. PT MNC Sekuritas berperan sebagai penerima dan perantara wakaf saham tersebut. Namun, Bursa Efek Indonesia menyediakan dua model dalam berwakaf saham, yakni untuk model yang pertama, wakaf yang bersumber dari keuntungan investor. Untuk wakaf saham model 1 berasal dari bagian persenan atau keuntungan investor saham syariah. Yang artinya, wakaf pada model ini bersumber dari keuntungan saham yang telah dikelola oleh investor. Keuntungan yang dipotong akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf, yang nantinya lembaga pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau langsung dikonversi menjadi aset sosial. Untuk model yang kedua, yaitu sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli oleh investor. Sedangkan keuntungan berasal dari pengelolaan saham syariah oleh pengelola investor, lalu akan disetorkan ke lembaga pengelola wakaf, yakni Badan Wakaf Indonesia. Dalam permasalahan ini yaitu bagaimana pengelolaan wakaf saham ketika objek wakaf saham mengalami penurunan nilai harga, tidak menghasilkan manfaat, dan ketika objek wakaf saham keluar dari daftar efek syariah. Lalu, model mana yang diterapkan oleh PT Emisi Sekuritas Bandung? Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Untuk sumber data yang saya gunakan, sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dokumen dan data hasil wawancara dengan pihak PT Emisi Sekuritas Bandung. Untuk data sekunder itu sendiri merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik dalam bentuk buku, kitab hadis ibadah, internet, jurnal, artikel-artikel terkait masalah penelitian. Untuk teknik pengumpulan data yang saya gunakan, saya menggunakan 4 cara, yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi literatur. Untuk hasil pembahasan, pengelolaan wakaf saham di PT MNC Sekuritas Bandung. Wakaf yang diterima oleh PT MNC Sekuritas masuk ke dalam portofolio Nazir Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang nantinya akan dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat yang membutuhkan. Setelah itu, pilih peruntukan saham yang akan diwakafkan kepada penerima wakaf dalam 5 bidang tertera, yaitu untuk pengembangan ekonomi, kemaslahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dakwah Islamiyah. Dalam hal ini, investor atau nasabah PT Emisi Sekuritas Bandung atau masyarakat lainnya dapat bertindak sebagai wakif, yaitu yang mewakafkan hartanya atau sahamnya. Wakif dapat berupa perorangan, badan hukum, atau lembaga dan organisasi lainnya. Tidak hanya dibatasi perusahaan atau badan hukum saja yang dapat mewakafkan sahamnya. Analisis model penerapan wakaf saham syariah di PT MNC Sekuritas Bandung. PT MNC Sekuritas menggunakan model yang ini, yang dimana wakif atau pewakaf mewakafkan hartanya atau sahamnya kepada PT MNC Sekuritas. Tapi MNC Sekuritas memberikan cara lain dengan cara wakif atau pewakaf bisa mentransferkan uangnya kepada rekening MNC Sekuritas, yang nantinya uang tersebut akan dibalikan kepada lot saham sejumlah dengan uang yang ditransferkan oleh wakif atau pewakaf. Setelah dikelola sahamnya di PT MNC Sekuritas, yang nantinya akan disetorkan kepada Nazir, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Oleh Badan Wakaf Indonesia juga akan dikelola dan disalurkan kepada penerima wakaf, yaitu untuk pemberdayaan ekonomi, kemaslahatan umat, pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dakwah Islamiyah.
Jika saham mengalami penurunan, maka Najir akan menunggu hingga harga saham kembali naik. Setelah nilai harga naik, Najir bisa mengganti sahamnya. Najir akan menjual dan mengganti dengan saham syariah yang nilainya sama. Lalu jika emiten keluar dari daftar efek syariah, maka akan ada pemberitahuan dari Bursa Efek Indonesia kepada PT MC Sekuritas secara langsung dan terbuka. Lalu akan diteruskan kepada Najir untuk ditindaklanjut. Untuk tindakan yang diambil oleh Nazir apabila terdapat emiten yang keluar dari daftar efek syariah adalah dengan cara menjual dan membelikan kembali saham syariah di emiten lain yang terdaftar di dalam daftar efek syariah dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Kesimpulannya yaitu untuk model pertama di Bursa Efek Indonesia bagi PT MC Sekuritas Bandung, model itu adalah model wakaf uang, bukan model wakaf saham. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.